Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah routing switching, yaitu mengenai dasar mikrotik ya. Mikrotik sudah saya singgung sebelumnya, yaitu vendor ya, sama seperti Cisco gitu ya. Pertama yang harus adik-adik pahami yaitu mengenai Winbox. Jadi Winbox ini merupakan suatu interface yang memudahkan kita untuk mengelola sebuah router ya, router OS ya, mengkonfigurasi router OS gitu ya. Ini namanya Winbox. Jadi Winbox ini ada yang untuk Windows, bisa juga untuk Linux dan ada yang untuk Mac juga ya. Untuk download resminya ada di mikrotik.com/download ya. Silakan adik-adik mencoba mendownload, tampilannya seperti ini. Jadi ada connect to, ini terhubung dengan alamatnya di mana. Alamatnya ini bisa ini ya, dua cara nanti ya, bisa pakai MAC address, bisa pakai IP address. Loginnya biasanya siapa usernya, admin, passwordnya apa gitu ya. Untuk defaultnya biasanya admin ini passwordnya kosong gitu ya. Lalu connect. Ada juga bisa neighbor ya, neighbor itu tetangganya. Jadi kalau sudah terkoneksi misalkan dengan PC kita dengan router gitu ya. Nah, kita mau konfigurasi itu biasanya sudah muncul ya. Tanpa perlu kita mengetikkan alamatnya lagi. Kita tinggal pilih saja mana device yang terhubung dengan perangkat kita. Ini deskripsi dari Winbox ya, Winbox description. Jadi melalui Winbox itu kita dapat masuk ke router board. Jadi router board itu ya halaman buat mengakses dan mengkonfigurasi router gitu ya. Ada banyak sekali nanti menunya dan setting konfigurasinya. Ada dua cara, ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau MAC address itu berarti menggunakan layer 2. Jadi pada layer OC itu dia MAC address layer 2 ataupun IP address. Jadi pada layer 3. Jadi kan ada kemarin kita juga sudah belajar TCP/IP ya, layer TCP/IP di mata kuliah Jarkom. Perangkat-perangkat yang terkoneksi melalui layer 2 juga akan muncul secara otomatis pada tab neighbors ya, karena layer 2 ini maksudnya terhubung menggunakan MAC address ya. Jadi setiap perangkat itu pasti punya MAC address gitu ya. Mau itu PC, mau itu mobile, mau itu router OS dan sebagainya itu pasti ada MAC address-nya. Biasanya di belakang ini ya, apa perangkatnya itu ada tulisannya MAC address gitu ya. Itu gunanya. Jadi secara default ya ini username router OS itu biasanya admin dan tanpa password. Tinggal login saja. Nah, ini ada kita bisa juga masuk pakai webfig gitu ya atau web configuration gitu ya. Jadi ini router OS itu memiliki web user interface ya. Jadi kita buka dulu browser kita gitu ya, mengakses alamat IP dari router OS tersebut. Jadi masukkan misalkan ini alamat IP-nya 192.168.255.196/webfig gitu ya. Nanti kita akan digiring masuk ke dalam router OS dengan tampilannya web versi webnya gitu ya. Biasanya, jadi saat Anda membeli router board, gitu ya, Anda beli router misalkan mikrotik jenis seri tertentu, gitu ya. Router OS-nya akan memiliki konfigurasi default. Jadi untuk menghapusnya Anda dapat masuk ke menu sistem, reset configuration, pilih opsi no default configuration, kemudian klik reset configuration, gitu ya. Jadi bila Anda punya router baru, ya Anda bisa mengembalikan ke konfigurasi defaultnya. Jadi ini penting, misalkan kita lupa password, kita lupa setelah melakukan konfigurasi yang rumit, kita tidak bisa mengembalikannya, gitu ya. Kita bisa melakukan reset configuration default. Nah, ini router OS command line interface, gitu ya, atau CLI. Kemarin di mata kuliah Jarkom kita juga sudah mencoba, gitu ya. Hanya saja softwarenya menggunakan Cisco paket tracer ya. Kita masuk CLI-nya ya seperti command prompt yang ada di Windows atau di terminal di Mac OS gitu ya, sama saja.
Sama seperti sistem, nah ini, router OS juga memiliki mode CLI. Mode CLI dapat diakses melalui protokol Telnet, SSH, atau menu New Terminal pada Winbox, gitu ya. Jadi Anda bisa masuk melalui protokol Telnet atau SSH, atau Anda bisa masuk ke halaman menu dari Winbox tadi di router board itu, lalu Anda klik New Terminal, maka muncul seperti ini, gitu ya. Oke, biasanya Anda harus buka dulu atau login dulu ya sebagai admin atau sebagai apa, Anda bisa konfigurasi router tersebut. Jadi perintah yang disediakan pada mode CLI mirip dengan menu pada Winbox gitu ya. Jadi bila di Winbox itu ada kita masuk ke menu IP ya, terus configuration, maka biasanya di CLI itu kita juga ada IP lalu configuration gitu ya. Jadi intinya sama persis dengan yang ada di interface-nya itu di CLI. Router OS CLI example ya. Jadi contohnya gitu ya. Jika pada Winbox digunakan menu sistem, nah ini ya. Tadi kan kita mencoba melakukan reset konfigurasi ya. Kembalikan ke konfigurasi awal, maka kita masuk ke sistem reset configuration. Untuk mereset pada CLI perintahnya kalau pakai CLI atau terminal pada router OS kita pakai sistem slash dulu sistem spasi reset strip configuration. Berarti kan sama persis ya. Berarti ini kan kita masuk ke menu sistem lalu kita ke reset configuration langsung. Jika pada Winbox digunakan menu interface untuk melihat antarmuka jaringan yang terpasang pada router board, maka CLI perintahnya adalah interface spasi print gitu ya. Ini kan untuk melihat antarmuka jaringannya gitu ya. Router OS ini pada CLI memungkinkan kita untuk melengkapi perintah-perintah terpotong. Contohnya, /interface print menjadi /inter.pre. Ini memungkinkan gitu ya. Terus kita bisa melengkapi ini apa fungsinya tersebut. Anda dapat menggunakan bantuan tombol tab untuk melengkapi perintah, misalkan /inter.pre takut salah nulis atau sebagainya gitu ya, kita bisa gunakan tab. Nanti akan muncul suggest-nya ya. Ini seharusnya print atau apa gitu ya, ada banyak menu lainnya misalkan itu kita bisa pilih dengan mudah tanpa takut salah penulisan gitu ya. Anda juga menggunakan tanda tanya untuk melihat perintah-perintah yang tersedia. Anda klik tanda tanya, lalu akan muncul perintah-perintah yang tersedia untuk di router OS menggunakan CLI. Jadi ada cara untuk upgrade router OS. Jadi berbagai cara untuk upgrade dan juga pasti ada cara untuk downgrade-nya gitu ya. Nah, mengapa Pak perlu di-upgrade gitu ya? Perlu di-downgrade gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, router OS itu juga bisa namanya OS ya, ada sistem operasi, ada yang terbaru bisa dikeluarkan untuk seri-seri tertentu, serial tertentu pada perangkatnya, itu mungkin pada penambahan fitur-fitur gitu ya, fitur keamanan, mau fitur layanan lain itu biasanya bertambah. Kalau memang dirasa tidak terlalu berat, misalkan kita bisa downgrade juga. Nah, segala file yang dibutuhkan untuk upgrade, downgrade, dan lain-lain itu dapat diunduh pada website resmi Mikrotik gitu ya. mikrotik.com/download. Nah, di /download itu, nah ini di atasnya tadi ada pilihan ini ya, Winbox dan sebagainya. Yang di bawahnya ini ada mengenai router OS-nya gitu ya. Ini ada yang ini 6.45.8, 6.46.3 gitu ya. Ini ada yang masih versi 7-nya misalnya masih develop gitu ya. Ini masih diuji coba, di testing gitu ya. Ini sudah stabil, kita pakai yang 6.46.3 misalkan. Nah, jadi bagaimana cara kita mengupgrade dan memanggil paket-paket yang sudah kita download tadi gitu ya. Kita masuk ke menu sistem, misalnya sistem gitu ya, package gitu ya. Ada package, ini package list-nya. Dari sini paket-paket pada router OS dapat diaktifkan. Bisa dinonaktifkan,
dihapus, dan lain-lain. Jadi kita bisa memanage ini. Bisa dihapus, bisa ditambah, bisa dinonaktifkan gitu ya. Setiap fitur yang ada pada router OS menempel pada salah satu package gitu ya. Jadi memang ada di masing-masing package-nya ini. Router OS auto upgrade gitu ya, cara satu. Jadi klik menu check for updates pada jendela package list. Jadi di sini check for update ini, klik di sini ya. Oke, akan muncul jendela untuk melakukan upgrade secara otomatis. Cara ini hanya dapat dilakukan saat router OS telah terkoneksi ke internet karena proses auto upgrade akan mencari secara otomatis paket-paket terbaru yang tersedia. Kalau Anda tidak terkoneksi, ya jangan pakai cara itu. Bisa pakai cara manual, Anda download dulu, lalu Anda gunakan package yang sudah Anda download. Ada, ya ini cara manual ya, download paket yang dibutuhkan seperti tadi, lalu sesuaikan dengan arsitektur prosesor pada router board gitu ya. Lalu buka menu file, kemudian drag and drop paket yang tadi sudah di-download gitu ya, bisa menggunakan protokol FTP. Nah, baru setelah dimasukkan gitu ya paket-paket tadi, Anda harus restart-nya. Restart router board itu pakai sistem reboot ya, tidak berlaku untuk cabut pasang kabel power. Misalkan saya mau reset paksa gitu dengan cabut power, ya beda ya. Jadi dengan melakukan reboot ini dia akan membaca lagi package-package-nya yang baru gitu ya, agar update nanti OS-nya. Jadi beda. Nah, ini router OS net install ya. Jika suatu kondisi Anda tidak dapat upgrade atau downgrade melalui Winbox, Anda dapat memanfaatkan aplikasi net install. Dan informasi lengkapnya ada di wiki.mikrotik.com/wiki/manual net install gitu ya. Jadi ini cara bila Anda saat itu tidak bisa masuk Winbox gitu ya, maka Anda bisa pakai net install. Nah ini ya, jadi Anda masuk ke router atau drive-nya gitu ya. Ini Mikrotik net install for router OS, ada net booting. Nah, lalu ini Anda centang boot server enable-nya, lalu client IP address-nya berapa, Anda isikan, lalu oke. Nah, tadi sudah upgrade, sekarang downgrade. Jadi download paket yang dibutuhkan pada website resmi tetap harus kita download package-nya apa yang mau kita gunakan sesuai dengan versi Mikrotik yang mau Anda pakai. Lalu buka menu filenya, kemudian drag and drop paket yang tadi di-download gitu ya. Bisa juga menggunakan protokol FTP, persis seperti upgrade tadi. Restart routernya pakai sistem package downgrade. Nah, ini beda sama tidak di-reboot biasa ya, pakai sistem package downgrade. Nah, proses downgrade ini kalau lebih rendah mirip dengan proses upgrade. Bedanya tadi, kalau tadi kan reboot ya, sekarang pakai downgrade di sistem package-nya. Nah, setelah Anda berhasil masuk ke router board gitu ya, kita melakukan initial configuration atau konfigurasi awal. Ini router identity. Jadi kita mau merubah identitas router Anda. Misalkan beri nama yang seperti sistematis ya, misalkan X strip nama. Nah, misalkan ini kalau saya 01 Diksi atau 01 Yuda gitu ya, atau dengan nama Anda atau dengan NIM Anda gitu ya. Lalu lakukan router OS login. Untuk login pertama kali itu Anda harus menambahkan user, bisa menambah user, Anda bisa membuat grup gitu ya. Jadi terdapat 3 akses utama untuk user, yaitu full dapat melakukan apa saja gitu ya. Ada read, ini seperti ini ya, kita bisa rubah nanti ya, bisa read. Bisa juga hanya write. Write itu bisa menulis konfigurasi tapi tanpa melihat. Selain itu, Anda juga dapat mengcustomize akses menggunakan grup tersedia pada tab grup gitu ya. Jadi tab grup itu yang ini ya. Kalau ini kan new user list gitu ya. Kita mau nambahkan new user tuh yang ini. Kalau grup itu yang ini. Jadi kita bisa misalkan grup tertentu dia hanya berfungsi untuk read gitu ya. Router OS service. Jadi ada beberapa, secara default router OS itu membuka beberapa port layanan gitu ya. Ini portnya. Ini ada port 8728, 8729, port 21, 22, 23, 8291, 80, ini macam-macam ya.
Misalkan API, ada API SSL ya, ada FTP, ada SSH juga, Telnet, Winbox, ada WWW. Ini pakai teleport 80 ya, biasa kalau versi webnya. Biasanya sudah mulai paham kalau ada contoh yang biasanya sering dipakai. Nah, ini ada lab pertama. Jadi harapannya waktu praktikum Anda mengerjakan lab ini. Ini saya jelaskan dulu, nanti praktikumnya saya bantu dengan video tutorial untuk prakteknya. Ini contohnya kita punya dua buah router board ya, kalau di komputer gitu ya. Terhubung yang antara satu router board dengan router board kedua itu pakai wireless LAN satu. SSID-nya routing switching. Sedangkan router 2 dengan PC kita terkoneksi pakai LAN. Ethernya bisa Ether 2, bisa. Nah, di sini kan satu ya, ini 2, 3, 4 gitu ya. Jadi bisa menggunakan Ether mana saja. Nah, ini caranya yang pertama, Anda buka tab wireless ini kan Anda login, masuk ke menu di ini ya, router board, Anda masuk wireless, lalu Anda ini ya, pakai security profile dulu, kita tambahkan. Nah, ini profilnya apa gitu ya, kita isikan, misalnya profil 1, passwordnya apa gitu ya. Jadi enable, kita bisa melakukan untuk wireless LAN-nya itu, kita set enable, lalu kita scan gitu ya. Nah, ini setelah melakukan scan itu wireless 1, wireless LAN 1, ini ada beberapa, ini kan AP ya, access point ya. Jadi ini address-nya gitu ya. Oke. Lalu kita klik connect ya. Klik connect, pilih salah satu, connect gitu ya. Ini untuk interface wireless 1 biasanya modenya pakai station ya. Nanti kita bahas lebih detail pertemuan berikutnya, yaitu bridge gitu ya. Ada station pseudo bridge dan macam-macam ya pilihannya, yang kita pilih station. Ini bandnya 2 GHz ya, channelnya boleh seperti ini, SSID-nya boleh si home, bisa tadi kalau sesuai lab 1 ini routing switching ya. Nah, klik advance mode. Misalnya kita melakukan konfigurasi lebih advance, kita masuk ke advance mode. Nah, di sini security profile-nya profile 1 yang tadi sudah dibuat ya. Lalu klik OK. Nah, ini wireless LAN-nya sudah terkonfigurasi. Nah, tapi biasanya ada muncul tanda, ini ada tanda R pada wireless 1. Berarti dia running. Kalau dia masih X, biasanya dia belum running gitu ya. Jadi R-nya menyatakan bahwa interface tersebut terhubung dengan interface lainnya. Tapi bukan berarti router tersebut telah terkoneksi ke internet ya. Belum. Agar dapat berkomunikasi merangkap jaringan lainnya, Anda membutuhkan IP address. Pada wireless dan pada WAN gitu ya, IP address biasanya didapatkan dengan dynamic host configuration protocol gitu ya. Nah, kita bisa set menggunakan DHCP. DHCP itu ada di IP, DHCP client ya. Nah, ini menunya. Lalu masuk ke DHCP client, Anda tambahkan ini, melakukan tambah, gitu ya, klik tombol tambah. Di sini ada di DHCP, kita pilih interface-nya apa, wireless LAN 1 tadi kan, masih. Oke. Oke, lalu ini yang wireless LAN satunya, kita sudah set DHCP, gitu ya. Nah, menghubungkan komputer dengan router board. Nah, tadi sudah ada dua router ya, satu terkoneksi dengan wireless, satunya dengan LAN. Nah, router 2 itu dengan PC menggunakan LAN ya terhubungnya. Jadi ubah IP address pada komputer menjadi 192.168.x gitu ya. X ini ya boleh terserah ya, bisa biasanya kalau kita tidak praktek kita urutkan berdasarkan nomor bangku 1, 2, 3 dan seterusnya ya. .2/24. Gateway DNS-nya menjadi 192.168.x, sesuai X-nya kalau X-nya itu 1, X-nya 2, 3
atau 01, 02, 03 dan seterusnya ya. Tambahkan IP address pada router boardnya untuk Ether 2, 3, 4 gitu ya. Itu tambahkan IP address-nya pakai 192.168 tetap X 1/24. Pastikan bahwa komputer telah terhubung secara L3 ke router dengan melakukan ping. Jadi pastikan komputer Anda sudah bisa terhubung dengan routernya pakai ping gitu ya. Kita ngeping gitu tersambung antara komputer dan router. Menampilkan IP address pada router OS gitu ya. Jadi ada cara gitu ya. Jadi IP ada address di sini untuk ini address list. Kita bisa menambahkan menambah IP address pada router OS. Nah, ini misalnya 192.168.0.1/24 ya. Nah, berikutnya ada firewall dasar. Jadi karena untuk konfigurasi awal, Anda harus set juga firewall-nya. Firewall itu IP, firewall. Firewall, pilih chain-nya SRC NAT gitu ya. Ini tambahkan dulu, ya oke, masuk menu firewall, terus general, ini SRC NAT-nya, lalu ada output interface-nya apa? Wireless LAN 1 ya misalkan. Tadi kan yang kita konfigurasi masih wireless LAN 1 ya. Nah, action-nya apa? Oh, di sini kan, nah ini sudah ya, kita selesaikan konfigurasinya. Berikutnya masuk ke menu action, action-nya pakai masquerade ya, terus oke. Ini NAT masquerade namanya, firewall dasar. Nah, ini sudah selesai ya, kalau sudah di menu firewall, di NAT-nya sudah ada masquerade seperti ini, SRC NAT, chain-nya keluarnya wireless LAN 1, maka sudah betul. Redistribute domain name service gitu ya, atau DNS. Kita juga bisa set DNS-nya. DNS itu bisa di IP, ada DNS gitu ya. Lalu kita bisa merubah DNS setting gitu ya. Oke. Nah, ini kita kalau hanya ini ya melakukan konfigurasi awal, kita centang saja allow remote request gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk remote request-nya itu bisa terdeteksi. Jadi sampai tahap ini seharusnya komputer Anda sudah dapat mengakses internet gitu ya. Jadi Anda sudah ada set IP-nya juga, tadi set IP address-nya juga, firewall juga, DNS-nya harusnya Anda sudah bisa terkonek ke internet. Nah, yang penting lagi configuration backup, memungkinkan untuk mengembalikan konfigurasi saat dibutuhkan. Misalnya Anda sudah konfigurasi, susah buntu, harus kembali ke konfigurasi, daripada kembali ke konfigurasi awal, ada konfigurasi yang Anda siapkan, misalkan suatu saat terjadi error, Anda pakai backup konfigurasi itu. Ada dua cara backup itu, ada full backup, ada script backup. Kalau full backup itu pakai menu files backup. Ini membackup seluruh konfigurasi router OS, termasuk username dan password. File dari full backup tidak dapat diedit, gitu ya. Ya sudah satu file gelondongan, gitulah gampangnya ya. Nah, script backup itu ada di new terminal export, gitu ya. File name-nya xxx, gitu ya. Biasanya kita bisa pakai new terminal, pakai export. Ini pakai script ya, pakai CLI tadi. Membackup konfigurasi router OS dengan membuat script untuk melakukan konfigurasi otomatis. Nah, kalau restore gitu ya, ada dua cara tergantung pakai restore yang tadi filenya itu backup atau pakai script. Kalau pakai backup ya kita buka file terus restore gitu ya. Ini menghapus seluruh konfigurasi yang ada dan mengembalikan ke kondisi di mana file backup tadi dibuat. Kalau script restore ini new terminal import gitu ya. Biasanya filenya .rsc. Ini menambahkan konfigurasi dengan menjalankan perintah-perintah pada script tadi. Nah, ada hard reset namanya ya. Ini factory default untuk mereset gitu ya router. Ada biasanya di belakang router board itu ada tulisan reset. Kita bisa ini ya pincet gitu ya. Saya pakai jarum atau pakai lidi ya, yang kecil-kecil itu bisa digunakan untuk merestart. Ini license ya. Jadi ya ini berdasarkan
Kalau yang tidak berbayar gitu ya, dia trial mode gitu ya. Nah, ini ada yang free demo. Ini registration harus registrasi dulu atau login. Kalau yang berikutnya ini ya tidak untuk diperjualkan ya. WISP JPE. Ada WISP, ini $45, WISP 5 ini 95. Kalau controller dia 250. Ya dia kaitannya nanti dengan ini config support, hal-hal yang berbeda lah ini ya antara versi ini ya apa RouterOS license-nya. Lebih detailnya bisa dilihat di wiki.mikrotik.com/wiki/manual license. Oke, mungkin ini saja pengantar dari ini ya, pengantar Mikrotik. Jadi untuk praktikumnya nanti saya buatkan panduan yang berbeda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.